Berikut akan kami sajikan prediksi soal asesmen kompetensi guru. Materi pedagogik. 1. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Asteris peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. A. Sosial emosional. B. Kognitif. C. Moral. D. Spiritual. Jawabannya yaitu A. Sosial emosional. 2. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi. B. Budaya. C. Inspirasi. D. Pengasuhan dan lingkungan. Jawabannya yaitu D. Pengasuhan dan lingkungan. 3. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis. B. Gangguan simbolik. C. Gangguan non-simbolik. D. Gangguan sosial. Jawabannya yaitu B. Gangguan simbolik. 4. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawabannya yaitu B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. A. Kognitif. B. Sosial. C. Emosional. D. Moral. Jawabannya yaitu C. Emosional. 6. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun. B. 2-7 tahun. C. 7-11 atau 12 tahun. D. 11 atau 12 tahun sampai 14 atau 15 tahun. Jawabannya yaitu C. 7-11 atau 12 tahun. 7. Pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. A. Sibernetik. B. Konstruktivisme. C. Behaviorisme. D. Kognitivisme. Jawabannya yaitu A. Sibernetik. 8. Peserta didik telah memiliki yang memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Asteris hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional. B. Penalaran konvensional. C. Penalaran prakonvensional. D. Penalaran interkonvensional. Jawabannya yaitu A. Penalaran pasca konvensional. 9. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan. B. Mengaktualisasikan diri. C. Penciptaan hubungan yang baik. D. Menformulasikan tindakan. Jawabannya yaitu A. Mengemukakan gagasan. 10. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa, response, yang dapat diamati. Semakin sering hubungan, bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah
A. Behaviorisme. B. Humanistik. C. Sibernetik. D. Konstruktivisme. Jawabannya yaitu A. Behaviorisme. 11. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus. B. RPP. C. Silabus dan RPPD. SKL. Jawabannya yaitu B. RPP. 12. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran, perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jawabannya yaitu A. Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. 13. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Asterisk 1. Kompetensi dasar, mengenal kegiatan bermusyawarah. 2. Indikator, menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. 3. Tujuan pembelajaran, setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut. Prinsip digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Jawabannya yaitu D. Keterkaitan dan keterpaduan. 14. Dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini kecuali satu, yakni A. Metode mengajar yang digunakan guru. B. Karakteristik bahan ajar. C. Kompetensi dasar. D. Buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Jawabannya yaitu B. Karakteristik bahan ajar. 15. Menurut Piaget, periode perkembangan operasi konkret pada siswa usia peserta didik antara 7 sampai 12 tahun. Dengan demikian proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan A. Penggunaan media, alat peraga termasuk sumber belajar. B. Pemberian tugas yang terstruktur. C. Penggunaan metode bervariasi. D. Menekankan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jawabannya yaitu A. Penggunaan media, alat peraga termasuk sumber belajar. 16. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Jawabannya yaitu B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 17. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain, berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing. B. Inquiry. C. Problem solving. D. Picture and picture. Jawabannya yaitu C. Problem solving. 18. Kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah A. Memilih bahan untuk membuat media atau alat bantu. B. Membuat media dan alat bantu sederhana. C. Menggunakan media dan alat bantu. D. Merawat media dan alat bantu. Jawabannya yaitu
B. Membuat media dan alat bantu sederhana. 19. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi. B. Pencapaian kompetensi dasar. C. Pencapaian tujuan pembelajaran. D. Pencapaian standar kelulusan. Jawabannya yaitu C. Pencapaian tujuan pembelajaran. 20. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Jawabannya yaitu A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. 21. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih. B. Kebermanfaatan. C. Layak dipelajari. D. Menarik minat. Jawabannya yaitu A. Sahih. 22. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola A. Kausal. B. Spiral. C. Kronologis. D. Inquiry. Jawabannya yaitu B. Spiral. 23. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawabannya yaitu B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. 24. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Asterisk pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi visi sekolah dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian dan karakteristik media. Jawabannya yaitu A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. 25. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Asterisk berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Jawabannya yaitu A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar candi. Demikian prediksi soal AKD.
Asesmen kompetensi guru, materi pedagogi. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Amin.